Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mareta Jasmiko. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 2 dalam jabatan tahun 2021. Program studi Teknik Ketenagalistrikan LPTK Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 2000103922413035. Saya bertugas di SMK Negeri 54 Jakarta. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, akan melakukan praktek pembelajaran dalam memenuhi tugas uji kinerja. Di video ini, saya akan melakukan pembelajaran kelas 11, program keahlian teknik pendingin dan tata udara, mata pelajaran sistem kontrol otomatik pada materi pokok sensor suhu termistor. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Sistem Kontrol Otomatik di kelas 11 TPTU. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Zidan. Silakan Zidan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran hari ini dimulai. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Ada siswa yang belum dibuka atau on kamera ya. Untuk Erna dan Dimas tolong dibuka ya. Erlita, Dewi ya, dibuka untuk kameranya semua ya, agar terlihat oleh Bapak ya itu. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek dari absensi. Apakah kalian sudah mengisi absensi pada Google Classroom-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya, saya cek dulu ya, biar kalian melihat siapa yang belum masuk ya. Saya akan cek. Sudah semua ya, sudah hadir semua 13 siswa. Sebelum masuk ke materi ya, pada minggu yang lalu kita belajar tentang sensor suhu bimetal. Apa itu sensor suhu bimetal? Fitri bisa menjawabnya? Bisa Pak. Ya, silahkan. Ya, bimetal adalah sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempeng berbeda. Oh ya, terima kasih. Berarti pembelajaran kemarin sudah ini ya, paham ya. Yang kedua, saya akan bertanya ya mengenai konsep dasar bimetal ya. Silahkan Erlita untuk menjawabnya. Baik, konsep dasar pembuatan sensor memanfaatkan koefisien mulai dari dua logam yang berbeda dan diaplikasikan sebagai sebuah saklar normalitas n. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk materi pembelajaran sebelumnya kita sudah paham semua ya, anak-anak ya? Paham Pak. Oh iya, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran ya. Ini sudah terlihat? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran ya pada materi sensor suhu ya. Kita belajar nanti di sensor suhu termistor ya. Mengambil dari KD pengetahuan menganalisis sensor suhu
dan juga pada KD keterampilan 4.4 memeriksa sensor suhu ya. Nah, tujuan dari pembelajarannya ini yang pertama adalah setelah melakukan diskusi ya, kalian dapat menganalisis sensor suhu termistor dengan benar. Yang keduanya adalah setelah melakukan diskusi dan literasi ya. Jadi setelah diskusi kamu bisa mencari bahan untuk apakah di internet atau yang di buku ya, di modul-modul. Kalian dapat menyimpulkan ya sensor suhu termistor dengan benar. Yang ketiga, setelah diberikan suatu permasalahan sensor suhu termistor melalui lembar kerja peserta didik, ya, kalian dapat mengidentifikasi ya, sensor suhu termistor dengan benar. Yang keempat, setelah diberikan suatu permasalahan sensor suhu termistor melalui LKPD, peserta didik dapat memeriksa sensor suhu termistor dengan benar. Ya, ini tujuan pembelajaran dari mata pelajaran sistem kontrol otomatik dengan materi pokok sensor suhu termistor. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran yang Bapak terapkan adalah problem based learning, berarti pembelajaran berbasis masalah ya pada sensor suhu termistor. Untuk teknik penilaian, yang pertama adalah penilaian sikap kalian di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan kalian tentang materi sensor suhu termistor. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan kalian pada materi sensor suhu termistor. Itu penilaian Bapak nantinya ya. Di sini problem based learning pada sensor suhu termistor itu di LKPD itu permasalahannya itu ada 5 ya. Ya, jadi nanti kalian memecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD ini ya. Baik bagaimana mengidentifikasi PTC saat nilai resistansinya tinggi ya kan? Bagaimana menganalisis saat PTC nilai resistansinya turun? Bagaimana menganalisis jika sekitar suhu termistor NTC panas gitu ya, dan lain sebagainya ini ya, di 1 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya kalian membentuk kelompok ya, 2 atau 3 orang per kelompok. Ya, seperti biasa ya, dibentuk kelompoknya. Terus masuk ke materi pengertian sensor. Sensor adalah piranti yang dapat mentransformasikan suatu nilai ya, isyarat atau energi ya, fisik ke nilai fisik yang lain serta menghubungkan antara fisik nyata dengan piranti elektronika. Sensor merupakan alat yang berfungsi untuk mendeteksi gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi dan bertujuan untuk mengukur tingkat energi. Termistor atau hambatan termal adalah komponen semikonduktor yang memiliki karakter sebagai hambatan dengan koefisien hambatan temperatur yang tinggi. Ada 2 jenis termistor yang sering kita jumpai dalam perangkat elektronika, yaitu NTC, negatif thermal coefficient, ya, dan PTC, positif thermal coefficient. Prinsip kerja termistor NTC adalah ketika suhu meningkat, maka nilai resistansinya menurun. Sedangkan prinsip kerja PTC, ketika suhu meningkat, maka nilai resistansinya pun meningkat. Dari sini ada yang ditanyakan? Itu untuk bentuk komponen seperti apa, Pak? Oh, bentuk komponen ini ada di slide selanjutnya. Nah, ini jadi bentuknya itu seperti kapasitor, tapi bukan kapasitor. Di sini ada keterangannya di badan komponennya itu ada tulisannya ya, PTC ya. Dengan simbol seperti ini, di sini ada plus T ya, plus T. Berarti positif temperatur koefisien kan gitu.
Nah, di sini NTC ya. Di sini yang membedakan di sini adalah negatif T ya. Negatif temperatur itu. Yang membedakan di situ. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Cara memeriksa termistor PTC dan NTC bisa menggunakan tester ohmmeter. Nilai tahanan yang terdapat dalam termistor dapat diperiksa dalam keadaan suhu ruang. Setelah mengetahui suhu ruang, maka berikutnya adalah memeriksa termistor dalam keadaan panas. Misalnya menggunakan alat pemanas solder, pengering lambut. Ya. Selanjutnya mengukur menggunakan tester ohmmeter pada kedua ujung kaki termistor tersebut. Nah, di sini Bapak sudah sediakan link video ya. Dan Bapak sudah mendownload videonya. Jadi kalian tinggal menyimak dari video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTC dan PTC ini seperti diketahui, NTC adalah negatif temperatur koefisien dan PTC adalah positif temperatur koefisien. Untuk simulasi kita bisa mengambil simbol pada Proteus. Ini adalah PTC. Kemudian untuk mengetahui karakternya bahwa PTC ini akan merespon perubahan suhu menjadi perubahan hambatan, sehingga bisa kita ukur perubahannya menggunakan ohmmeter. Ya, ini ohmmeternya, kita setting. Ini kita hubungkan ke PTC. PTC mempunyai dua kaki. Kita bisa simulasikan. Ini kalau ada tulisan max seperti ini artinya skalanya terlalu kecil sehingga perlu kita besarkan. Ya. Ini artinya berarti 1 kilo ohm pada suhu 25 derajat. Apabila suhu kita naikkan, bisa kita lihat pada saat 28 derajat ini hambatannya sudah naik. 30 derajat semakin naik. Dan pada saat suhu 37 derajat hambatannya semakin naik. Ini pada saat 39 derajat sudah 1,1 kilo ohm. Dan semakin kita turunkan, ini pada suhu 20 derajat hambatannya 0,9, dan semakin turun 6 derajat maka hambatannya semakin kecil, sehingga disebut PTC. Karena semakin suhu naik maka hambatannya naik, dan semakin suhunya turun hambatannya juga turun. Satu lagi yang bisa kita coba yaitu adalah untuk NTC. NTC kita bisa ambil di sini. Ya, kita pakai yang generik aja. Nah, ini NTC-nya. Kita bisa lihat nanti NTC reaksinya terhadap ya, ini NTC. Bisa kita lihat. Ini pada saat 25 derajat suhu hambatannya sekitar 14,7 kilo. Pada saat suhunya kita naikkan, bisa kita lihat kita naikkan, ini hambatannya semakin turun. Semakin turun, suhu semakin naik, hambatan semakin turun. Suhu semakin naik, hambatan semakin turun. Apabila suhunya kita turunkan, maka hambatannya semakin naik. Ini suhu turun, hambatan semakin naik.
sehingga kita sebut negatif temperatur koefisien, karena kalau suhunya naik hambatannya turun, kalau suhunya turun hambatannya naik. Baik, demikian mungkin penjelasan tentang NTC PTC hubungannya dengan perubahan hambatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengerjakan tugas ya. Kerjakan LKPD sensor suhu termistor ya. Untuk LKPD-nya nanti dikerjakan. Terus sekarang waktunya untuk berdiskusi ya. Permasalahan sensor suhu termistor yang terdapat pada LKPD dengan anggota kelompoknya. Silahkan dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 didiskusikan pada room Google Meet ini secara bergantian. Saya persilahkan. Oke, untuk kelompok 1, terima kasih untuk Pak Mareta yang telah memberikan Google Zoom ini untuk berdiskusi dan dipakai di kelompok 1. Untuk teman-teman kelompok 1, saya ingin membahas 2 hal, yaitu yang pertama ialah cara kerja PTC dan permasalahan kulkas jika PTC mengalami kerusakan. Untuk teman-teman kelompok 1, mohon diutarakan pendapatnya tentang permasalahan 2 hal tersebut. Ya, silahkan anggota kelompoknya didiskusikan. Kerusakan PTC pada kulkas disebabkan karena panas berlebihan pada suhu sekitar kompresor yang mengakibatkan komponen PTC retak atau pecah, sehingga PTC tidak mengalirkan arus listrik ke kompresor. Ada lagi yang ingin menambahkan? Pak Lulu? Dari hasil mengidentifikasi PTC bekerja, jika suhu sekitar tinggi, maka nilai resistansinya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika suhu sekitar rendah pada PTC, maka nilai resistansinya akan rendah. Oke, saya rasa cukup untuk pendiskusian kelompok 1. Dimohon untuk kelompok lain menggunakan room Google Meet ini untuk berdiskusi. Silakan untuk kelompok yang sudah siap untuk berdiskusi dan memakai room Google Meet ini. Di kelompok 2. Iya Pak, saya bagaimana mengidentifikasi PTC saat nilai resistansinya tinggi? Kalau menurut saya, dalam mengidentifikasi PTC saat nilai resistansinya tinggi, yaitu pada saat perubahan suhu di sekitar PTC semakin tinggi. Pak, buat diskusi. Ada lagi kelompok 2? Udah cukup. Ya, silahkan di kelompok 3 untuk melakukan diskusi. Terima kasih atas kelompok 2 yang telah memberikan kesempatan kelompok 3 untuk berdiskusi menggunakan room Google Meet ini. Pada satu permasalahan, apa yang terjadi jika panas suhu NTC itu mengalami peningkatan dan apa yang terjadi? Silakan untuk teman-teman dari kelompok 3 ada yang ingin mengutarakan pendapatnya. Ya, menurut saya dari hasil analisis termistor NTC jika dipanaskan pada suhu 35 derajat Celcius, maka nilai resistensinya akan turun menjadi 10,38 ribu ohm. Sesuai dengan grafik laju suhu dan nilai resistensinya karakteristik termistor NTC tersebut. Oke, saya rasa cukup. Silakan untuk kelompok 4 menggunakan room Google Meet ini untuk berdiskusi. Silakan untuk kelompok 4. Oke, baik. Untuk teman-teman kelompok 4, di sini ada satu permasalahan, yaitu bagaimana memeriksa jika sekitar suhu termistor PTC panas semakin tinggi, maka apa yang terjadi? Mungkin ada yang bisa menjawab atau membahasnya? Menurut pendapat saya, berdasarkan hasil memeriksa termistor PTC, jika dipanaskan pada sekitar 28 derajat Celcius, maka nilai resistansinya akan naik. Ada yang ingin ditambahkan? 1,02 kOhm sesuai dengan grafik laju suhu dan nilai resistansi karakteristik termistor PTC. Untuk Rida ada yang ingin ditambahkan? Menurut saya sudah cukup jawaban dari kelompok 4. Oke, baik. Kelompok 4 berdiskusinya cukup, Pak. Cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2,
3 dan 4 ya. Selanjutnya kalian apa yang didiskusikan ini itu nanti dibuat presentasinya ya, dari sekarang dibuat presentasinya dulu. Setelah sudah selesai, kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan untuk dibuat dulu hasil dari diskusinya. Baik, apakah ada yang sudah selesai dalam membuat presentasinya untuk ditampilkan di Sudah, Pak. forum? Ada yang sudah mengirimkan ke saya filenya. Ya, silahkan. Saya tampilkan ya, Pak. Ya, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi kelompok 1, permasalahan. Pada sensor suhu termistor yang diidentifikasi, bagaimana PTC tersebut bekerja, dan berikan kesimpulan berkaitan pada permasalahan kulkas jika PTC mengalami kerusakan. Dari hasil mengidentifikasi PTC, bekerja jika suhu sekitar tinggi, maka nilai resistansinya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika suhu sekitar rendah pada PTC, maka nilai resistansinya akan rendah. Next. Kesimpulan pada permasalahan kulkas jika PTC mengalami kerusakan. Yang pertama, kompresor tidak bekerja karena PTC berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik yang masuk ke dalam lilitan bantu. Yang kedua, pada saat kulkas belum bekerja, nilai resistansi PTC rendah sebab temperatur PTC masih sama dengan lingkungan sehingga arus listrik yang mengalir pada lilitan dapat menimbulkan kutub bantu yang kuat. Yang ketiga, ketika arus listrik mengalir melewati PTC, maka nilai resistansi PTC akan naik seiring bertambahnya temperatur pada PTC dan pada waktu yang sama putaran rotor kompresor akan semakin cepat dan sampai pada kecepatan maksimal. Pada saat rotor berputar dengan maksimal, nilai resistansi akan sangat tinggi sehingga yang mendapat aliran listrik hanya lilitan utama. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok lain tentang presentasi yang kami presentasikan? Terima kasih kepada saudara Arif dari kelompok 1 yang telah melakukan presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara mengidentifikasi PTC? Untuk anggota kelompok 1, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Teguh? Ya, saya. Oke. PTC bekerja jika suhu sekitar tinggi, maka nilai resistansinya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Jika suhu sekitar rendah pada PTC, maka nilai resistansinya semakin rendah. Sekian dari saya. Apakah sudah cukup, Teguh? Cukup jelas. Ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana arus listrik bisa mengalir melewati PTC? Ada yang ingin menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya PTC akan naik seiring bertambahnya temperatur pada PTC. Dan waktu yang sama pada putaran motor kompresor akan semakin cepat dan sampai pada kecepatan maksimal. Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Cukup jelas. Oke, sekian. Terima kasih untuk kelompok 1. Dilanjutkan untuk kelompok lain untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita plus dulu untuk kelompok 1 ya. Ayo kita plus. Ya, silakan selanjutnya di kelompok yang lain yang mau mempresentasikan. Baik, terima kasih untuk itu sudah mewakili kelompok. Baik, di sini saya akan mempresentasikan 2 permasalahan, yaitu 1, bagaimana mengidentifikasikan PTC saat resistansinya. 2, bagaimana menganalisis saat PTC nilai resistansinya turun. Dari hasil mengidentifikasi dan menganalisis PTC, permasalahan 1, dalam mengidentifikasi PTC saat nilai resistansi 1 k-ohm saat perubahan suhu 37 derajat Celcius di sekitar PTC. Untuk
permasalahan kedua, berdasarkan hasil menganalisis PTC saat nilai 0,8 saat perubahan suhu 6 derajat Celcius di sekitar PTC. Sekian untuk presentasi dari saya. Dipersilahkan jika ada pertanyaan untuk presentasi dari Untuk kelompok 2, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu NTC? Baik, untuk anggota kelompok 2, ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zidan. Apa itu termistor NCT? Termistor NCT adalah sebutan dari termistor negatif temperatur koefisien. Sesuai dengan namanya, jenis termistor ini memiliki koefisien temperatur yang negatif, yang artinya jika terjadi peningkatan temperatur atau suhu yang mengenainya, maka akan mengakibatkan nilai resistansi termistor itu menurun. Baik, apakah sudah cukup untuk jawabannya? Ya, saya jawabannya. Cukup ya, saya kira cukup ya. Kita plus dulu untuk kelompok 2 ya, silahkan plus. Ya, selanjutnya kelompok lain, kelompok 3 atau 4. Baik, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil presentasi kami. Permasalahan yang kali ini dibahas adalah bagaimana menganalisis jika sekitar suhu termistor NTC panas. Semakin tinggi, maka apa yang terjadi? Hasil menganalisis termistor NTC. Berdasarkan hasil menganalisis termistor NTC, jika dipanaskan pada suhu 35 derajat Celcius, maka nilai resistensinya akan turun menjadi 8 ohm. Sesuai dengan grafik laju suhu, nilai resistensi karakteristik seperti yang telah ditampilkan oleh gambar, garis merah ini menunjukkan NTC mengalami penurunan. Sekian. Terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan untuk kelompok 4 menampilkan hasil diskusinya. Ya baik, kita plus dulu untuk kelompok 3 ya. Ya, silahkan kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu permasalahan bagaimana memeriksa jika sekitar suhu termistor PTC panas semakin tinggi, maka apa yang terjadi? Hasil memeriksa termistor PTC. Berdasarkan hasil memeriksa termistor PTC, jika dipanaskan pada sekitar 28 derajat Celcius, maka nilai resistansinya akan naik 1,02 kilo ohm sesuai dengan grafik laju suhu dan nilai resistansi karakteristik termistor PTC. Ini adalah grafik karakteristik PTC dan NTC, di mana garis berwarna merah adalah NTC dan garis berwarna biru adalah PTC. Untuk yang merah, dari nilai resistansinya 2500 ohm itu turun menuju nilai resistansinya 500 pada suhu 250 Kelvin. Sedangkan PTC itu nilai resistansinya misalkan 1000 ohm. Itu ketika suhunya 250 Kelvin, maka nilai resistansinya menjadi 2500 ohm. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya 2 pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana menganalisis jika sekitar suhu termistor NTC panas semakin tinggi, maka apa yang akan terjadi? Pertanyaan yang kedua ialah praktika memeriksa temperatur sampai termistor PTC bekerja sehingga memutus aliran listrik. Oke, baik. Terima kasih untuk Arif dari kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Teman-teman dari kelompok 1 ada yang ingin dijawab pertanyaannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana menganalisis jika sekitar suhu termistor NTC panas semakin tinggi, maka apa yang terjadi? Berdasarkan hasil menganalisis termistor NTC, jika dipanaskan pada sekitar 6, maka nilai resistansinya akan turun sesuai dengan grafik laju suhu dan nilai resistansi termistor NTC. Apakah sudah cukup jelas? Ada yang ingin menjawabnya lagi untuk pertanyaan kedua untuk kelompok 4? Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 1.
cara memeriksa temperatur sampai termistor PTC bekerja sehingga memutus aliran listrik adalah saat termistor dalam kondisi sekitar panas menyebabkan nilai resistansinya menjadi tinggi sehingga memutus aliran listrik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Airlita dan Teguh. Apakah sudah cukup untuk jawaban dari kelompok 4? Cukup. Oke. Mungkin untuk dari kelompok 4 sekiranya cukup dari presentasinya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kita plus dulu untuk kelompok 4. Baik, selanjutnya hasil dari kesimpulan yang telah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan dari kesimpulan gitu, dari pembelajaran tentang materi sensor suhu termistor? Silahkan. Ya, baik. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. 1. Hasil mengidentifikasikan termistor PTC, jika nilai resistansinya tinggi, maka suhu di sekitar PTC juga tinggi. Kedua, hasil menganalisis termistor PTC nilai resistansinya turun, maka suhu di sekitar PTC juga rendah. 3. Hasil menganalisis termistor jika dipanaskan pada sekitar sensor, maka nilai resistansinya akan turun. Yang keempat, hasil memeriksa termistor PTC jika dipanaskan pada sekitar sensor, maka nilai resistansinya akan naik. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Fitri Ayu telah menyimpulkan ya dari hasil diskusi ya yang telah dipresentasikan. Ini di minggu ke depan ya, kita juga belajar tentang sensor suhu LM35 ya. Jadi nanti kalian persiapkan ya mencari materinya. Jadi Bapak nanti akan share ya habis ini materi-materi tentang sensor suhu LM35 ya untuk pertemuan berikutnya. Dari sini saya akhiri. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita melakukan doa penutup. Doa penutup dipimpin sama Zaki. Silahkan Zaki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan menundukkan kepala dan berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.